Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mutawadia Majid, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara. Pada video kali ini, saya akan mengkoneksikan seluruh materi dengan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran bagian dari pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan, namun bukanlah satu-satunya. Pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pembinaan karakter, serta pengembangan kognitif dan pengasahan bakat anak. Yang kedua, pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan berperan sebagai penuntun bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan kodrat mereka secara optimal. Tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Teori konvergensi memandang anak diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik. Yang kelima, pendidikan membentuk budi pekerti. Keadaban yang dimaknai sebagai kemampuan menguasai diri merupakan tujuan utama pendidikan. Orang yang beradab memiliki kecerdasan budi pekerti yang terpancar dalam pola pikir, rasa, dan tindakannya. Mereka selalu mempertimbangkan dan merasakan dengan menggunakan ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Budi pekerti, watak atau karakter ini terbentuk melalui kesatuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh karena itu, pendidikan haruslah seimbang antara cipta, rasa, dan karsa, sesuai dengan tujuannya untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, dan memperhalus perasaan. Saya akan membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pandangan tentang murid. Murid adalah tabula rasa, sebuah kertas kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Yang kedua, tugas murid adalah mengikuti instruksi dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, kemampuan murid diukur berdasarkan nilai tugas dan prestasinya dalam ujian. Yang keempat, guru adalah sumber utama informasi dan pengawas proses belajar. Yang kelima, minimnya integrasi nilai moral dan budi pekerti dalam pembelajaran di kelas, karena berpikiran bahwa itu adalah tugas guru, PAI, dan PKN. Yang keenam, minimnya pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran intra dan hanya digunakan dalam kegiatan P5. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul, saya memahami bahwa murid bukanlah tabula rasa, melainkan murid hadir sebagai pribadi yang membawa kemampuan-kemampuan yang unik untuk dioptimalkan melalui pendidikan. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga mengembangkan afektif dan psikomotorik anak. Yang ketiga, penilaian sebagai bagian dari pembelajaran untuk mengembangkan potensi murid tanpa harus memberikan tekanan untuk mencapai nilai tinggi. Yang keempat, saya memahami bahwa perlu menerapkan sistem AMONG, di mana guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan murid melakukan penyelidikan secara mandiri maupun kolaborasi agar pembelajarannya lebih bermakna bagi murid. Yang kelima, saya menyadari bahwa perlunya mengintegrasikan pendidikan karakter di seluruh mata pelajaran agar mereka dapat terbentuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur.
Yang keenam, memperluas integrasi budaya dan tradisi lokal untuk memperkaya pembelajaran di semua mata pelajaran, tidak hanya di P5. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengadakan asesmen diagnostik. Yang kedua, konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan holistik. Yang ketiga, menggunakan penilaian yang autentik dan bermakna secara konsisten. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya dalam materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan kehidupan sekolah. Yang kelima, melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas yang mendukung pendidikan karakter. Yang keenam, penerapan disiplin positif yang mendukung pendidikan karakter. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.